Oke, coba bayangin deh. Lu lagi main game. Karakter lu baru aja naik level. Stats naik, skill baru terbuka. Harusnya happy kan? Tapi tiba-tiba HP lu malah turun. Aneh banget. Gak masuk akal. Nah, itu persis yang lagi terjadi sama ekonomi Indonesia sekarang. PDB kita di kuartal pertama 2026 tumbuh 5,61% secara year-on-year. Itu angka yang solid banget, bahkan melampaui ekspektasi banyak pihak. BPS sendiri bilang ini rekor tertinggi dalam 13 tahun terakhir. Tapi di sisi lain, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika sempat menyentuh 17.451 per dolar di awal Mei 2026. Dolar makin mahal, rupiah makin murah. Loh, kok bisa? Ekonomi lagi on fire, tapi mata uang kita malah loyo? Ini yang bikin banyak orang bingung, dan sayangnya bikin panik duluan sebelum sempat paham datanya. Selamat datang di segmen belajar kasus, ADM ada apa dengan market? Kali ini kita bakal bedah tuntas kenapa PDB kita terbang tapi dolar malah makin mahal. Oke, kita mulai dari angkanya dulu ya. Gue mau lu lihat datanya sebelum lu panik. BPS baru aja merilis data pertumbuhan ekonomi Indonesia kuartal pertama 2026. Angkanya 5,61% secara year-on-year. Artinya, kalau kita bandingin total produksi barang dan jasa Indonesia sekarang dibanding setahun yang lalu, naik 5,61%. Ini bukan angka kecil. Ini bahkan rekor tertinggi sejak kuartal pertama 2013 yang mencatat 6,03%. 13 tahun. Untuk ekonomi sebesar Indonesia di tengah gejolak global, itu solid banget. Terus, inflasi kita stabil di 2,42% secara tahunan per April 2026. Kenaikan inflasi sejalan dengan peningkatan indeks harga konsumen dari turun signifikan dari bulan-bulan sebelumnya. Jauh di bawah batas atas target Bank Indonesia yang 4,5%. Artinya harga-harga barang kebutuhan sehari-hari gak lagi melonjak liar. Cadangan devisa kita 146,2 miliar dolar Amerika per akhir April 2026. Ini ibarat tabungan darurat negaranya Indonesia. Setara kira-kira 5,8 bulan kebutuhan impor nasional. Jauh di atas standar kecukupan internasional yang cuma 3 bulan. Artinya, kita punya bantalan yang cukup tebal kalau sewaktu-waktu ada gejolak eksternal. Terus kenapa rupiah tetap loyo? Ini bukan soal bunga. Nah, ini bagian yang paling sering disalahpahami. Dan ini penting banget buat lu ngerti, karena jawabannya beda dari yang mungkin lu pikirin. Coba lu bayangin situasinya. Suku bunga Bank Indonesia saat ini ada di level 4,75%. Sementara Federal Reserve Amerika atau yang kita kenal sebagai The Fed, suku bunganya ada di kisaran 3,5 sampai 3,75%. Secara hitungan, bunga kita justru lebih tinggi dari Amerika. Harusnya modal asing tertarik masuk ke Indonesia kan, bukan malah kabur? Di atas kertas, iya. Tapi di dunia nyata ada faktor yang jauh lebih kuat dari sekadar selisih bunga. Yang pertama adalah ketidakpastian geopolitik global. Konflik di Timur Tengah, terutama ketegangan antara Amerika dan Iran yang masih belum reda, bikin investor global nervous berat. Kalau situasinya gak pasti, investor cenderung lari ke aset yang dianggap paling aman di dunia. Dan aset paling aman itu namanya dolar Amerika. Ini yang disebut safe haven demand. Permintaan dolar melonjak bukan karena bunganya lebih tinggi, tapi karena orang takut dan butuh pegangan yang aman. Yang kedua, The Fed sendiri lagi dalam posisi wait and see. Mereka nahan bunga sambil ngawasin perkembangan harga minyak dan inflasi yang bisa ikut naik karena konflik. Ketidakpastian soal arah kebijakan ke depan juga bikin pasar makin berhati-hati dan bikin dolar tetap kuat. Yang ketiga, secara historis dolar itu tetap jadi mata uang dominan di pasar global. Di masa-masa ketidakpastian, tekanan ke mata uang negara berkembang termasuk rupiah itu memang hampir selalu terjadi, terlepas dari seberapa bagus fundamental ekonomi negara itu. Makanya Bank Indonesia lagi main jonglir. Di satu sisi jaga pertumbuhan ekonomi dalam negeri, di sisi lain jaga kestabilan rupiah dari tekanan global. BI sudah aktif intervensi di pasar falas. Bahkan ada kebijakan baru, mulai Juni 2026, eksportir sumber daya alam diwajibkan simpan 50% dari devisa hasil ekspor mereka di bank dalam negeri. Ini salah satu cara BI untuk menjaga pasokan dolar di dalam negeri supaya rupiah gak makin tertekan. Yang paling penting buat lu garis bawahi adalah ini, fundamental ekonomi kita oke. PDB tumbuh rekor, inflasi terkendali, cadangan devisa tebal. Yang lagi menekan rupiah bukan karena ekonomi kita rusak. Ini tekanan dari luar, dari ketidakpastian global yang memang lagi intens banget. Dan ini beda situasi sama krisis 1998-nya. Atau bahkan 2013 waktu taper tantrum. Waktu-waktu itu cadangan devisa kita tipis dan defisit neraca berjalan lagi lebar. Sekarang kondisinya jauh lebih sehat.
kita lebih siap menghadapi tekanan ini. Oke, sekarang kita balik perspektifnya. Gue mau lu berhenti sebentar jadi korban, dan mulai lihat sisi lain dari situasi ini. Coba gue tanya. Kalau dolar naik, siapa yang paling diuntungkan? Jawabannya simpel, eksportir. Siapapun yang jual barangnya dalam mata uang dolar tapi bayar biaya operasionalnya dalam rupiah, mereka lagi seneng-senengnya sekarang. Bayangin deh. Lu punya kebun sawit. Lu jual minyak sawitnya ke pembeli luar negeri, dan transaksinya pakai dolar. Misalnya lu dapat $1.000 dari satu pengiriman. Setahun lalu, $1.000 itu nilainya sekitar 15 juta rupiah. Sekarang, dengan kurs yang sempat menyentuh 17.451 per dolar di awal Mei 2026, $1.000 yang sama itu udah jadi lebih dari 17,4 juta rupiah. Naik hampir 16%. Padahal jumlah barang yang lu jual sama persis. Biaya operasional lu, pupuk, upah karyawan, transportasi, semua masih dibayar pakai rupiah. Tapi penerimaan lu dalam dolar nilainya makin besar kalau dikonversi ke rupiah. Inilah yang namanya windfall profit. Keuntungan yang datang bukan dari kerja lebih keras, tapi dari pergerakan nilai tukar yang menguntungkan posisi lu. Nah, di pasar saham Indonesia, ada beberapa emiten yang lagi dalam posisi menikmati angin segar ini. Dua yang menarik untuk kita perhatikan adalah ESA dan NCKL. ESA, atau PT Surya Esa Perkasa, ini adalah emiten petrokimia. Mereka memproduksi amonia, yaitu bahan baku penting untuk industri pupuk dan berbagai produk kimia lainnya. Harga amonia di pasar internasional dikuote dalam dolar Amerika. Ketika rupiah melemah dan dolar menguat karena tekanan global, setiap dolar yang masuk ke kantong ESA nilainya makin besar dalam pembukuan rupiah mereka. Margin mereka bisa ikut terangkat tanpa harus naikkan volume produksi. Terus ada NCKL, yaitu PT Trimegah Bangun Persada. Ini adalah emiten nikel. Dan kita semua tahu, nikel sekarang ini bukan sekadar logam biasa. Nikel adalah bahan baku utama baterai kendaraan listrik. Harga nikel di London Metal Exchange juga dipatok dalam dolar. Indonesia adalah produsen nikel terbesar di dunia. Ketika dolar menguat, dan harga nikel di pasar global relatif stabil atau naik, emiten nikel domestik seperti NCKL berpotensi mencatat revenue rupiah yang lebih besar. Intinya, dan ini yang gue mau lu tangkap, di saat banyak orang fokus ngeluh soal harga barang impor yang ikut naik, investor yang cerdas justru lagi aktif nyari. Siapa yang diuntungkan dari situasi ini? Mindset ini yang perlu kita bangun bareng. Bukan berarti kita tutup mata soal dampak negatif rupiah melemah. Memang ada juga sektor yang kena dampak buruknya, terutama importir dan perusahaan yang punya utang dalam dolar. Tapi sebagai investor retail yang belajar, tugas kita adalah baca peta dengan benar dan cari celah di tengah kondisi apapun. Dan saat ini, celah itu ada di emiten komoditas yang punya pendapatan dalam dolar. Energi, mineral, perkebunan. Mereka lagi duduk di kursi yang nyaman, sementara banyak orang masih sibuk panik soal kurs. Jadi, kesimpulannya adalah begini. Paradoks yang lu rasain di awal video ini sebenarnya bukan paradoks, kalau lu tahu cara bacanya dengan benar. Ekonomi kita tumbuh karena fundamental dalam negeri memang kuat. Konsumsi domestik jalan, investasi masuk, inflasi terjaga. Rupiah melemah bukan karena kita sedang krisis, tapi karena ada tekanan besar dari ketidakpastian global. Konflik geopolitik di Timur Tengah bikin dolar diburu sebagai safe haven, dan itu dampaknya terasa ke hampir semua mata uang negara berkembang, bukan cuma rupiah kita. Dua hal itu bisa terjadi bersamaan. Dan itu bukan sinyal panik. Itu sinyal buat kita lebih teliti, lebih detail baca situasinya, dan lebih cerdas cari posisi yang menguntungkan. Nah, buat lu yang mau mulai belajar analisis makroekonomi dan nyambunginnya ke saham, gue ajak lu diskusi di kolom komentar. Tulis pendapat lu. Menurut lu, emiten komoditas mana yang paling menarik buat dicermatin saat ini? ESA? NCKL? Atau ada jagoan lu yang lain? Kalau video ini bermanfaat dan bikin lu dapat sudut pandang baru, jangan lupa like, terus share ke teman-teman lu yang masih bingung soal rupiah melemah. Supaya makin banyak yang melek finansial, bukan cuma panik. Dan yang belum subscribe ke Garis Modal, buruan. Karena analisis kayak gini bakal terus hadir buat lu. Tetap santai, keep investing, tetap di Garis Modal.